Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak pengen ngilang sebentar, tapi nggak terlalu jauh dari kota? Nah, kali ini kami mau ajak teman-teman ke tempat yang benar-benar cocok buat ngadem, rebahan, dan healing tanpa perlu naik pesawat. Dari pusat kota Bandung, tinggal ambil arah Lembang lewat Jalan Setiabudi. Kurang lebih 1 jam perjalanan kalau lalu lintas lagi bersahabat. Jalanan udah bagus, walaupun di beberapa titik ada jalan yang masih jelek, dan jalan untuk sampai ke lokasi ada tanjakan dan belokan yang cukup memacu adrenalin. Welcome to Kastuba Resort, hidden gemnya Lembang. Sampai di gerbangnya kami langsung disambut suasana adem dan desain resort yang simpel. Untuk parkirannya gimana? Tenang aja, parkirannya luas dan tertata rapi. Cocok banget buat yang bawa kendaraan sendiri, mau mobil kecil sampai yang bongsor, semuanya bisa muat. Begitu masuk lobi, kami langsung disambut sama desain interior yang dominan kayu. Proses check-in juga cepat, nggak ribet. Untuk area lobi, sebelahan sama restonya ya guys. Resort ini lokasinya jauh dari keramaian. Untuk menuju kamar, kami harus menuruni cukup banyak anak tangga dan jalan kaki lumayan jauh. Buat yang suka jalan sih oke-oke aja, malah bisa sambil menikmati pemandangan. Jalurnya turun dan agak curam di beberapa bagian. Dan juga lumayan bikin ngos-ngosan. Dan satu hal yang cukup disayangkan, waktu itu kami memang diantar ke kamar oleh stafnya, tapi barang-barang nggak dibantuin dibawa. Jadi kami harus gendong ransel sendiri sambil turun tangga. Kurang oke sih untuk resort sekelas ini. Kebayang juga kalau lagi hujan, jalan dari parkiran ke kamarnya sejauh ini. Nah, itu dia. Udah kelihatan kan resortnya di bawah? Tonton terus ya video kami sampai beres. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu sebelum booking. Ini definisi tempat healing yang bisa bikin pegel, karena turunan anak tangganya nggak selesai-selesai. Akhirnya setelah jalan cukup jauh, nyampe juga di kamarnya. Langsung aja kita room tour ya. Tipe kamar yang kami pesan family room, kapasitas untuk 3 orang.
Tarif waktu kami menginap di 1 jutaan sudah include sarapan. Cocok buat yang liburan bareng keluarga atau teman-teman satu geng. Di kamar ada meja kecil lengkap sama teko listrik dan kopi teh. Cozy banget. Yang paling ngagetin, ada jemuran lipat di dalam kamar. Masuk kamar mandi ukurannya cukup lega. Ada shower air panas, wastafel, cermin, dan kloset duduk. Handuk dan amenities seperti sabun, sampo, dan sikat gigi udah disiapin juga. Area kamar mandinya cukup bersih, air panasnya pun kencang. Enak buat mandi malam-malam di udara yang dingin. Karena lokasi resort ini cukup jauh dari pusat kota, dan kami juga udah mager banget buat keluar lagi, terutama setelah menaklukkan tangga-tangga tadi. Akhirnya kami memutuskan buat pesan makanan langsung dari restonya aja. Restonya punya menu tradisional dan internasional, mulai dari nasi goreng sampai dengan pizza. Makanannya bisa diantar langsung ke kamar, jadi tinggal nunggu sambil leyeh-leyeh. Ini sih definisi sejati dari room service is life. Kami mencoba pizzanya, walaupun bukan level restoran Italia, tapi buat di tengah alam Lembang yang dingin-dingin menggoda, ini rasanya lumayan mantap. Lanjut ke nasi goreng ayam katsu. Yang satu ini benar-benar comfort food. Rasanya cukup enak, porsinya cukup ganjal buat lapar tengah malam. Buat cemilan ringan, kami juga coba risolnya. Jadi buat teman-teman yang mau nginep di sini dan malas turun gunung buat cari makan, tenang, menu di sini cukup variatif dan bisa jadi penyelamat perut kelaparan. Selamat pagi pejuang healing, sarapan kami sudah diantar langsung ke kamar. Menunya à la carte dan bisa dipilih dari malam sebelumnya. Jadi pas datang tinggal makan, bukan mikir mau makan apa ya. Menu sarapan kami ada nasi goreng dengan ayam dan telur. Kalau teman-teman nggak mau sarapan nasi, bisa pilih roti, sosis, dan telur orak-arik. Untuk minumannya ada kopi dan jus. Setelah kenyang sarapan dan ngelurusin punggung dari kasur, sekarang waktunya keliling area sekitar resort, karena katanya sih banyak aktivitas di sini. Pemandangannya benar-benar hijau dan udaranya sejuk banget. Kalau teman-teman lagi penat sama polisi kota, di sini nafas bisa lebih panjang dan hati lebih tenang. Kami nemuin trampolin, dulu mungkin tempat paling rame buat loncat-loncat bahagia.
Di tengah area terbuka ada area api unggun, bentuknya lingkaran batu dengan bekas kayu bakar. Malam hari katanya bisa dipakai buat ngumpul bareng. Pemandangan sekelilingnya tuh hijau-hijau kayak gini guys. Mata dimanjain, paru-paru dilapangkan. Kayak disuruh tarik napas dalam-dalam, terus bilang Alhamdulillah. Tapi satu hal yang harus teman-teman waspadai saat jalan-jalan di resort ini adalah batu-batunya licin banget. Banyak yang udah berlumut, dan kalau nggak hati-hati, bisa-bisa bukannya healing tapi sliding. Jadi pastikan pakai alas kaki yang anti-slip. Di area ini ada juga lapangan mini golf dan mini soccer. Tapi rumputnya tumbuh sesuka hati, dan bola yang niatnya mau dimainin malah ngajak main petak umpet. Yang penting niat dulu, mainnya belakangan. Ada area outbound-nya juga. Ada tali jembatan gantung kecil dan alat-alat panjat. Tapi kelihatannya udah agak kusam dan dibiarkan begitu saja. Suasana resort ini tenang, sejuk, dan punya potensi buat jadi tempat main seru. Tapi karena banyak area yang kurang terawat, jadi beberapa spot kayak cuma pajangan alam. Tapi kalau tujuan teman-teman adalah menenangkan hati sambil rebahan, sambil lihat kabut tipis-tipis, ya ini tempatnya. Sekian pengalaman menginap kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah bertemu lagi di cerita kami berikutnya.